Bismillah, saya masih jajal Infinix Hot 60 Pro ini sudah datang yang Pro Plus ya. Teman-teman bisa lihat hasil kamera dari yang 60 Pro di IG saya. Silakan dilihat di IG saya langsung @gontaganti-hp. Sekarang saya udah penasaran banget, udah nggak sabar buat unbox Infinix Hot 60 Pro Plus ini. Kalau ngelihat dari beberapa hal yang dimunculkan di boxnya ini, pertama tipis banget, katanya ini rekor baru. Kemudian soundnya by JBL, ada in-display fingerprint scanner, dan kameranya Sony IMX882. Iya, saya nggak kelewat ya, dia ada JKT48 kolaborasinya. Langsung kita lihat dulu handphonenya ya. Dapat tempered glass, tapi nanti kita lihat setelah saya telusuri dulu sisi per sisi smartphone-nya yang katanya memecahkan rekor smartphone tipis 5,95 mm. Keren banget ini tipisnya ya. Bentar, biar lebih kelihatan lagi tipisnya. 5,95 mm, padahal layarnya lengkung di kedua pinggirannya, kiri dan kanan. Kemudian back cover belakangnya melengkung juga. Nanti saya cek kapasitas baterainya berapa. Tadi kalau nggak salah baca 5160 tetap ya. Jadi teknologi yang bisa bikin baterai tipis dimanfaatkan untuk bikin bodi yang tipis sama Infinix. Bukan buat nambah kapasitasnya jadi 6000 atau 7000 ya. Jadi lebih memilih bikin smartphone bodi tipis yang pastinya tidak ada jack audio 3,5 mm karena saking tipis si smartphone-nya. Di sisi atas bisa dilihat teman-teman masih ada speaker grill kedua, stereo berarti, dan ada branding sound by JBL. JBL ya, mantap. Kemudian ada mikrofon kedua. Ini penting buat noise cancellation pas perekaman audio atau pas rekam video juga biar suaranya bagus ya. Di sisi bawah ada speaker grill berupa 3 buah strip, port Type-C, mikrofon, dan SIM tray-nya. Saya belum bisa buka karena ejektornya masih di dalam. Yang ini tidak ada tombol khusus Infinix AI ya, hanya volume rocker dan tombol power yang dikasih aksen warna hijau. Untuk yang varian warna, ini apa sih namanya? Sleek Black, warna hitam yang sleek. Bahasa Indonesia sleek apa ya? Ada yang tahu? Boleh komen. Nah, penampakan sisi belakangnya seperti ini, kece. Belum tahu harganya berapa, saya belum ngecek di marketplace juga, biasanya sudah ada yang jual. Yes, ini untuk RAM-nya 8GB, storage-nya 256GB, dan kameranya pakai sensor Sony IMX882. 3 kamera, tapi nanti kita cek fitur atau fungsinya. Bisa jadi yang paling bawah ini malah infrared blaster ya. Dengan 2 LED flash, tone-nya rada mirip. Kalau di depan saya belum tahu. Yang jelas ini sudut-sudutnya juga lebih membulat nih. Jadi nggak cuma curvy, tapi keempat sudutnya terasa lebih membulat ya. Yuk, sambil kita nyalakan, ini layar depannya sudah pakai punch hole dan saya melihat ada LED flash juga buat selfie-nya. Nah, sambil menunggu menyala, kita lihat lagi apakah ada yang saya lewatkan untuk speknya. Dia sudah pakai Corning Gorilla Glass, ada NFC dan IP64 splash proof, serta ada jaminan 5 tahun. Tetap lancar, 5-year fluency. Layarnya 144 Hz dan ini pakai Helio G200 ya, sama seperti Hot 60 Pro. Beautiful Beast, tipis tapi sadis. Kamu suka yang sadis-sadis? Oke, ini dia. JBL, tipisnya 5,95 mm, baterainya betul loh ya. 5160 mAh dengan fast charging 45 watt. One tap Infinix AI-nya saya belum tahu. Tidak ada tombol khusus sih tadi. Layarnya disebutkan 1.5K. Tapi nanti kita cek resolusinya. Dan ada 3D Curve AMOLED iCare display. Ada bundling SmartFriend. SmartFriend kalau nggak salah sudah diakuisisi sama XL ya. Ada license by Qualcomm. Kemudian ada petunjuk pengguna. Nah, sekarang dapat ini juga nih, stiker-stiker. Ini fungsinya buat apa? Buat nutupin lubang-lubang yang ada di port di bodinya ya. Kenapa perlu ini? Karena siapa tahu teman-teman mau pakai tempered glass atau anti gores layar yang membutuhkan lem cair buat pemasangannya. Bisa pakai ini buat nutupin port-portnya biar nggak kemasukan lem cairnya ya. Dan dapat hard case, bukan soft case ya. Hard case dengan tepian atas dan bawah yang terlindung. Pinggirnya karena curve dibiarkan terbuka. Dan ada tekstur atau pattern garis vertikal ya. Mirip-mirip lah dengan yang Hot 60 Pro. Cuma yang Hot 60 Pro malah tepian kiri dan kanan yang tertutup
atas dan bawahnya yang terbuka. Oke, unik. Kemudian kita lanjut, dapat kabel data, kabel charging Type A to Type C dengan aksen warna orange di plug-nya. Dan chargernya tetap 45 watt, serta paling bawah tetap ada SIM ejector berbentuk kotak seperti ini. Dan terakhir yang tadi kita angkat duluan sebetulnya ya, tempered glass-nya. Hati-hati tempered glass-nya di dalam packaging, soalnya nggak dikasih kotak lagi. Jadi ada kemungkinan takutnya retak dalam penyimpanan ya, kalau yang ngirim paket misalkan lempar-lempar paketnya. Ini sih enak, udah dikasih tempered glass segala macam, pas buat di smartphone-nya. Tapi biasanya saya kalau layar curve nggak dipasangin apa-apa, dipakai as it is aja. Apalagi ini pengen ngerasain feels tipisnya tadi kan. Yes, ini dia layar curve 1.5K-nya, 144 Hz, 3D curve, dan setipis ini bodinya. Mantap, tipis pisan cuy. Bodinya yang 5,95 mm itu body ini aja ya, tanpa ngitung kamera frame atau kamera bumpnya. Pasti lebih sih kalau sama kamera bumpnya yang terlihat lebih menonjol, karena butuh jarak kan buat cahaya hingga masuk ke sensornya. Oke, saya setup dulu ya. A few moments later. Sudah selesai saya setup dan kita langsung masuk ke home screen-nya. Oh, wallpaper-nya langsung dikasih JKT48 ya. Kita ganti dulu. Saya mau tahu ada wallpaper apa lagi selain itu. Banyak sekarang nih AI wallpaper dan lain-lain. Dan ada Mondrian juga. Kita ambil satu aja. Dan bisa pilih warnanya. Turn on. Set successfully. Apakah ada hubungannya? Yes. Dengan lock screen dan always on display-nya ya. Nah, kita cek always on display-nya berapa detik. Karena nggak selamanya menyala sepertinya. Dan wow, temanya masuk ya. Wallpaper, always on display, dan lock screen-nya. Oke, langsung terbuka. Face unlock-nya cepet ya. Dan untuk fingerprint, instan juga. Animasinya bagus. Ini Mondrian-nya ya. Kemudian kita cek about phone-nya dulu. Hot 60 Pro terpakai 21,7 GB dari 256 GB, jadi free-nya 234,3 GB. XOS 15.1.1, modelnya Infinix X6886 Helio G200, RAM-nya 8 GB, sudah Dynamic Fusion menyala 5 GB, maksimal 8 GB lagi ya, tambahan virtual RAM-nya. Kemudian kamera depan 13 MP, kamera belakang 50 MP, baterainya 5160 mAh. Layarnya 6,78 inci super resolution, kita screenshot dikit, nanti kita cek di galeri ya. Kemudian Android 15 sudah dapat security update bulan Juni, tanggal 5 ya, 2025. Kita cek sedikit di AI Gallery, hasil screenshot tadi, resolusinya itu ada di 1080 x 2400, jadi 1.5K-nya itu masih Full HD plus ya, kalau ngikutin lebar layarnya. Mungkin dihitung 1.5K karena rasionya udah lebih memanjang sampai 2400 si panjang layarnya, resolusi yang panjangnya. Atau apakah ada pengaturan resolusi? Kita cari juga di sini. Kalau refresh rate bisa sampai 144 Hz. Kalau resolusi sepertinya tidak ada ya. Jadi 1.5K menurut Infinix dan keluarganya itu di 1080 x 2400. Kemudian untuk fitur lain ada apa saja? Special function dan active halo lighting. Kita lihat. Outdoor booster bisa menambah brightness, volume, dan network quality when use outdoor. Tapi biasanya membuat baterainya turun lebih cepat ya. Tapi ada fitur yang nice to have sih segitu buat teman-teman yang pakai smartphone-nya untuk pekerjaan luar ruangan. Kemudian active halo lighting itu adanya di bukan lingkaran kotak yang ketiga. Tuh, kedip-kedip ya. Warnanya putih. Seperti itu. Cuma kalau dari depan nggak terlalu kelihatan, malah kelihatannya lebih dari pinggir. Nih. Tuh, dari pinggir lebih kelihatan ya. Sip. Sekarang kita cek kameranya sedikit. AI Cam hanya bisa zoom 2 kali, artinya resolusinya 50 MP, dipakai cropping
Untuk in sensor zoom ya, lossless zoom 2 kali masih bisa, tidak ada lensa ultra wide, dan kemungkinan ini salah satunya adalah infrared blaster. Nanti saya cek juga. Untuk video bisa rekam hingga 2K 30 fps, Full HD 60 fps, dan ada mode stabilisasi yang bisa menyala di Full HD 30 fps saja ya. Kamera depan sama, ada mode stabilisasi di Full HD 30 fps, bisa 2K 30 fps, dan bisa Full HD 60 fps juga ya. Ada mode vlog, ini buat template video-video. Gabungin beberapa video yang sudah kamu rekam jadi satu template di stitch otomatis ya. Ada mode portrait, super night, dan kalau more ada slow motion, time lapse, dual video, AIGC portrait, skyshot, pro, panorama, dan dokumen. Pro-nya bisa atur semua, fokusnya manual atau auto single dan auto continuous, meteringnya bisa diubah juga, white balance, dan ISO 100 sampai dengan 6400, dan shutter speed 1/1500 sampai dengan 30 detik. Tidak ada mode RAW di mode Pro ini. Dan saya mau cek apakah ada, yes ada nih, ada remote control infrared ya. Jadi 3 kotak di belakang kamera utama, yang kedua mungkin kamera depth atau kamera AI saja, yang ketiga ini adalah infrared blaster. Untuk performa Helio G200 saya baru coba sebentar di Infinix Hot 60 Pro. Nanti kita cek, tapi sekali lagi kalau teman-teman yang pengen tahu seperti apa hasil kamera Infinix 60 Pro, saya sudah posting di IG saya ya. Nih contoh-contohnya pas kemarin makan-makan sarapan dan ngafe di kota Bandung. Cimahi juga. Boleh disimak langsung sana ya. Nah, teman-teman yang tertarik dengan smartphone yang super tipis ini, boleh cek produk yang muncul di video ini atau link di deskripsi, siapa tahu sudah ada yang jual. Di Agustus ini dia akan launching resmi, keluar harga resminya, dan bisa teman-teman dapatkan. Terutama buat mereka yang pengen spek body tipis, layarnya bagus, AMOLED dengan in-display fingerprint scanner dan curve, serta audionya by JBL ya. In-display fingerprint scanner juga, dan kameranya Sony IMX882. Nanti kita buktikan dulu seperti apa kameranya. Untuk saat ini segini aja dulu videonya. Ini dia penampakannya. Sekali lagi Infinix Hot 60 Pro Plus. Ingat ada plusnya. Handphone atau smartphone paling tipis kali ya. Di rentang harganya saat ini 5,95 mm saja. Oke, gitu aja dulu unboxingnya. Hatur nuhun sudah menyimak video ini dari kota Cimahi. Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.